Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Brian, dan istrinya yang bernama Saya. Di sore hari itu, yang kebetulan hari Natal, terlihat keduanya sedang menemani sang anak bermain, di halaman rumah mereka. Lalu tiba-tiba, dua buah mobil kelompok gangster melintas, di kawasan kompleks rumah Brian, dan saling terlibat baku tembak. Alhasil, anak Brian pun tanpa sengaja tertembak, dan akhirnya tewas di tempat. Brian yang murka, berusaha keras mengejar mobil kelompok gangster tersebut, yaitu dengan berlari sekuat tenaga. Sementara itu, anggota dari dua kubu kelompok gangster tersebut, masih terlibat baku tembak sengit. Sampai akhirnya, anggota kelompok gangster mobil oranye tewas. Kemudian, Brian mengambil sebuah pentungan besi, dan berusaha mencegat anggota gangster mobil biru. Namun keadaan malah berbalik, Brianlah yang malah dihujani tembakan. Untungnya tidak ada yang kena, karena Brian dengan sigap mengelak. Salah satu gangster itu yang justru tewas, akibat tertusuk besi mesin forklift, yang ia tabrak tanpa sengaja. Kemudian, seorang gangster yang masih tersisa, keluar dari mobil, dan berhasil menembak Brian. Gangster ini diketahui bernama Playa. Lalu ia menembak Brian, tepat di bagian lehernya. Setelah itu, Playa meninggalkan tempat tersebut. Lalu tak lama berselang, Saya pun muncul, dan bergegas melarikan suaminya itu ke rumah sakit. Dokter pun bertindak cepat, menangani Brian di ruang ICU. Sehingga pada akhirnya, peluru yang bersarang di leher Brian, berhasil dikeluarkan. Akan tetapi, ia masih dalam keadaan koma. Beberapa hari setelah itu, Brian pun akhirnya siuman, dan diwajibkan menjalani serangkaian terapi. Tembakan tersebut telah merusak pita suara Brian, dan untuk bisa berbicara, ia terpaksa harus menggunakan alat bantu. Setelah menjalani terapi selama hampir 2 bulan, Brian pun akhirnya diizinkan pulang, karena keadaan fisiknya sudah membaik. Kemudian, saya pun membawa suaminya itu pulang ke rumah. Di dalam perjalanan, amarah Brian kembali memuncak. Ketika melihat para kelompok gangster, yang dengan leluasa menjual barang haram. Tingkat kriminalitas di kawasan tersebut, sudah sangat memprihatinkan. Anak Brian adalah salah satu korban, dari ratusan orang tak berdosa, yang tewas karena kebrutalan mereka. Sementara polisi, seakan menutup mata terkait hal ini. Sekembalinya ke rumah, Brian kembali teringat akan kejadian naas, yang telah merenggut nyawa anak semata wayangnya. Ia tak bisa menyembunyikan kesedihan, amarah serta penyesalan yang mendalam, karena tak bisa melindungi anaknya. Luka fisik Brian memang sudah sembuh, namun luka hatinya masih membasah dan sakit. Apalagi kelompok gangster yang membunuh anaknya, masih bebas berkeliaran di luaran sana. Saya juga sangat terpukul, namun sebisa mungkin, ia mencoba menutupinya, dengan melakukan aktivitas seperti biasa. Sebaliknya, Brian justru membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan, dan amarah yang tak terbendung. Tak kuat lagi menahan amarah dan kesedihan, Brian akhirnya mengambil sebuah keputusan besar, yaitu balas dendam. Kemudian, ia masuk ke dalam gudang, dan mulai mempersiapkan senjata, menggunakan sepeda milik putranya. Saya kembali dari kerja, dan menemukan suaminya tidak ada di rumah. Ternyata Brian sedang berada di kantor polisi, menemui detektif yang menangani kasus anaknya, yaitu Detektif Barry. Di saat Barry meninggalkan ruangan, Brian mulai memotret foto para gangster, yang saat ini sedang diincar oleh polisi. Perhatian Brian tertuju pada satu foto, yaitu foto Playa.
Gangster yang telah menembak lehernya, hingga membuatnya koma di rumah sakit, serta kehilangan pita suaranya. Namun itu bukanlah motif utama Brian, dalam mengincar pelaya dan kelompoknya. Tetapi balas dendam atas kematian anaknya lah, yang menjadi motif utamanya untuk balas dendam. Kemudian, Brian kembali dan mulai menyusun rencana, untuk melancarkan misi balas dendamnya tersebut. Hari demi hari, Brian melatih kekuatan fisiknya, termasuk belajar bela diri lewat YouTube. Di samping itu, ia terus memantau berita, terkait kelompok gangster, yang kian merajalela, di wilayah kota tempat tinggalnya. Bahkan, Brian sengaja membeli sebuah mobil curian, kemudian memodifikasinya. Kesibukan Brian di dalam gudang, pada akhirnya membuat saya curiga. Kalau suaminya itu, sedang merencanakan sebuah misi balas dendam brutal. Dan ia merasa sangat khawatir, namun ia tak bisa berbuat apa-apa, untuk menghalanginya. Tidak hanya sampai di situ, Brian juga berlatih cara menembak. Setelah menguasai skill menembak, Brian lantas membeli pelengkapan senjata ilegal. Setelah semua persiapan selesai, Brian pun menyuruh istrinya untuk bersembunyi ke tempat yang lebih aman. Karena kemungkinan besar, kelompok gangster tersebut pasti akan mencelakai istrinya itu. Sepeninggalan istrinya tersebut, Brian mulai belajar nyetir dengan kecepatan tinggi. Lalu di malam harinya, Brian mengintai kelompok gangster target, yang akan ia bantai satu persatu. Perhatian Brian tertuju pada seorang pria, yang keluar dari markas itu, sembari membawa sebuah tas hitam. Kemudian, ia memfoto plat mobil pria tersebut. Malam ini adalah malam Thanksgiving, namun Brian malah menyibukkan diri dengan melatih kekuatan fisiknya. Sembari menatap foto semua gangster, di mana data diri mereka sudah berhasil ia kumpulkan. Dari hari ke hari, skill Brian dalam menyetir dan menembak juga sudah semakin mengagumkan. Layaknya seorang pembalap dan juga seorang sniper jitu. Saat belanja di sebuah toko, Brian melihat seorang anak kecil, dan seketika teringat akan almarhum anaknya. Dan hal inilah yang menjadi kelemahan Brian, yang kemungkinan besar akan mengganggu kelancaran misi balas dendamnya. Saat keluar dari toko, Brian melihat pelaya, yang sedang membagikan uang kepada anak-anak setempat. Akan tetapi, pelaya sudah tidak ingat siapa Brian. Brian yang murka, berniat menusuk pelaya dengan sebilah pisau. Ia sempat mengurungkan niatnya, karena pelaya sedang dikerumuni oleh anak-anak. Brian berniat akan menghampiri pelaya, yang akan beranjak pergi, namun inilah yang terjadi. Amarah Brian kembali memuncak, ketika melihat pembunuh anaknya, masih bebas berkeliaran di luaran sana. Lalu di malam harinya, Brian menyusup ke dalam rumah, salah satu tangan kanan pelaya, yang menghajarnya tadi siang. Setelah itu, Brian membawa si tangan kanan ke dalam gudang rumahnya. Di sini, Brian mulai menghajar si tangan kanan, yang dalam keadaan tangan terikat, dan mulut disumpel. Kemudian, Brian memaksa si tangan kanan untuk mengakui semua kejahatannya dengan cara menuliskannya pada secarik kertas. Akan tetapi, si tangan kanan menolak dan malah melakukan perlawanan. Hingga terjadilah pergelutan sengit.
Namun Brian berhasil melumpuhkannya kembali, meskipun betisnya sempat tertusuk. Setelah itu, Brian pun mulai mempersiapkan diri dan senjata untuk menghabisi target selanjutnya. Namun sebelum itu, Brian sempat menjenguk sang istri, tapi hanya berani menatapnya dari kejauhan. Setelah itu, ia menjenguk makam almarhum anaknya, sembari membawa bingkisan kado. Hari ini adalah hari Natal, hari di mana anaknya tewas tertembak. Tak terasa sudah 2 tahun, anaknya itu tewas, namun dendamnya belum terbalaskan. Adegan berpindah kepada detektif Barry, yang menyadari seseorang mengetuk pintu rumahnya. Dan setelah dibuka, sudah ada si tangan kanan, yang dalam keadaan terikat, berikut dengan sebuah amplop. Seperti yang kita semua ketahui, kalau yang mengantar si tangan kanan, adalah Brian. Kemudian, Barry menugaskan anggota polisinya, untuk menjebloskan si tangan kanan, ke dalam penjara. Setelah itu, Barry membaca surat tersebut, yang berbunyi, "Apa yang seharusnya menjadi tugasmu, akan berakhir malam ini juga." Dengan kata lain, Brian akan membantai semua kelompok gangster, yang selama ini diincar oleh detektif Barry. Di mana malam ini adalah malam Natal, di mana Brian akan menuntaskan misi balas dendamnya. Di dalam surat tersebut, juga terdapat sebuah flash disk, yang berisi foto semua target Brian. Berikut semua bukti kejahatan mereka, beserta alamat markas kelompok gangster tersebut. Di dalam perjalanan, Brian melihat 2 orang gangster, tengah merampok sepasang suami istri. Lalu inilah yang Brian perbuat. Dua orang gangster tersebut, ia bantai dengan cara brutal. Singkat cerita, Brian tiba di markas Playa. Kemudian, ia melempar sesuatu ke lantai atas markas tersebut. Ternyata itu adalah 2 buah jari tangan, milik anak buah setiap Playa, yang kini sudah ditangkap polisi. Mengetahui akan hal itu, tentu Playa marah besar. Karena di waktu yang bersamaan, pasukan polisi tiba, dan beradu tembakan dengan kelompok Playa. Akan tetapi, kelompok Playa berhasil membantai sebagian besar pasukan polisi tersebut. Menyadari akan hal itu, Brian mulai turun tangan, membantu pasukan polisi tersebut. Dengan keahlian menyetir, dan menembak secepat kilat yang ia pelajari, Brian berhasil membantai mereka satu persatu. Salah seorang anak buah Playa, sempat merekam aksi brutal Brian tersebut, lewat video call yang terhubung ke ponsel Playa. Karena kalah jumlah, polisi terpaksa menarik mundur pasukan mereka. Sementara itu, Brian berhasil menabrak si tangan kanan Playa, yang merekam aksi baku tembak tersebut. Kemudian, ia meraih ponsel tersebut, dan sengaja menembak mati si tangan kanan, agar disaksikan sendiri oleh Playa. Dari sini barulah Playa ingat, bahwa Brian adalah pria yang dulu lehernya ia tembak. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan John, si ketua preman paling brutal. Di saat hendak membunuh seorang musuhnya, John mendapat sebuah pesan dari Playa, yaitu sebuah misi dengan bayaran $5.000 untuk memenggal kepala Brian. Tentu John dengan senang hati menyanggupinya. Brian sengaja melintas di kawasan itu, setelah berhasil membantai sebagian besar anak buah Playa. Kemudian, kelompok John mengejar mobil Brian. Hingga terjadilah aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak. Namun Brian sudah mengantisipasi hal itu, dengan skill menyetir dan menembak, dalam kecepatan tinggi. Hingga pada akhirnya,
Sebagian besar anak buah John tewas ia bantai dengan mudah. Setelah berhasil melumpuhkan semua mobil mereka, kini Brian harus berhadapan dengan anak buah John yang menggunakan motor. Namun pada akhirnya, si pemotor juga bernasib sama dengan semua anggota John yang lain. Sementara itu, John sendiri dalam keadaan sekarat akibat mobilnya yang terbalik karena ulah dari Brian. Di balik itu, detektif Barry saat ini tidak hanya fokus memburu kelompok pelaya, tetapi juga fokus dalam memburu Brian dari peta surat yang ia kirimkan. Sedangkan Brian saat ini sedang bersiap siaga untuk menuntaskan misi balas dendamnya, yaitu membunuh pelaya. Beralih ke pelaya yang mengirim pesan kepada semua gangster di wilayah itu untuk datang ke markas persembunyiannya yang baru. Pesan tersebut diketahui oleh Brian karena terhubung ke grup WhatsApp si tangan kanan dari ponselnya yang masih Brian pegang. Saat itu juga, Brian mendatangi markas baru tersebut dan mulai membantai mereka satu persatu. Pelaya yang berada di lantai atas tidak menyadari kemunculan Brian yang telah berhasil menghabisi sebagian besar anak buahnya yang baru saja sampai. Di dalam perjalanan menuju ke lantai atas, Brian harus berhadapan dengan puluhan anak buah pelaya yang masih tersisa. Namun satu persatu berhasil ia tembak mati. Walaupun sempat kewalahan menghadapi mereka yang terus berdatangan. Karena kekurangan amunisi, Brian pun mulai memasang jebakan untuk mengantisipasi kedatangan mereka. Namun sesampainya di lantai atas, Brian harus berhadapan dengan John yang ternyata masih hidup dan ingin balas dendam. Ia dengan leluasa menghajar Brian yang sudah sangat kelelahan. Di waktu yang sama, anak buah pelaya muncul lagi, namun inilah yang terjadi. Duel terus berlanjut, dan bahkan semakin sengit. Di balik itu, detektif Barry pun muncul, dan beranjak naik ke lantai atas. Hingga pada akhirnya, Brian berhasil menghabisi John. Di waktu yang sama, Barry beradu tembakan dengan anak buah pelaya. Setelah berhasil membantai mereka semua, Barry kini malah berhadapan langsung dengan Brian. Akan tetapi, detektif Barry mengizinkan Brian menuntaskan misi balas dendamnya, yaitu membunuh pelaya. Lalu tiba-tiba, pacar pelaya muncul, menyerang keduanya dengan tembakan. Sialnya, Brian dan Barry sempat terkena satu tembakan. Namun berkat kerjasama antara Brian dan Barry, pacar pelaya berhasil mereka kelabui, sehingga membuat posisinya terpojok. Namun Brian malah tidak tega untuk membunuhnya. Kelemahan Brian itu malah dimanfaatkan oleh pacar pelaya, untuk menembak Brian dan Barry, di waktu yang bersamaan. Hingga mau tidak mau, Brian yang sekarat, terpaksa menembak mati pacar pelaya. Dengan sisa tenaga yang ada, Brian menuju ke ruangan si ketua gangster tersebut. Hingga keduanya pun terlibat baku tembak. Di saat pelaya akan menghabisi Brian, Barry pun muncul menggagalkannya. Lalu Brian bangkit, dan mencekik pelaya hingga tewas.
Di dalam keadaan sekarat, Brian kembali teringat akan bayangan almarhum anaknya. Brian pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir, setelah semua dendamnya terbalaskan. Di akhir film, terlihat istri Brian menjenguk makam sang anak, sembari membaca surat terakhir dari suaminya itu. Lalu film pun selesai.